Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang instalasi pengelolaan limbah. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada extended aerasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata selama pergaulan atau selama kuliah kita sebelumnya. Saya mohon maaf dan semoga kita bisa mendapatkan ibadah terbaik dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah menjalani puasa Ramadan 1 bulan kemarin. Oke. Baik, hari ini kita akan menunjukkan perkuliahan ini mengenai extended aerasi. Sebelumnya saya sudah menguploadkan video rekannya, video teman kelompoknya, kelompok 2, mengenai tata cara desain dari pengolahan extended aerasi. Nah, dari hasil selesai review dari kelompok tersebut, sudah cukup bagus, akan tapi ada beberapa komen-komen yang saya berikan, masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dari desain tersebut karena masih ada yang kurang. Jadi nanti silakan kelompok 2 untuk memperbaiki tugas tersebut dan sesuai dengan komen yang saya berikan. Oke, saya akan lanjutkan dan saya hari ini akan menambahkan penjelasan mengenai apa itu extended aerasi dan bagaimana tahapan dalam mendesain nantinya. Oke, nah extended aerasi merupakan salah satu dari aplikasi dari Activity Sludge yang mana merupakan pengolahan yang variasi dari pengolahan dari Activity Sludge, sehingga di sini masih memiliki konsep menggunakan lumpur aktif sebagai media pengolahannya. Akan tapi di sini perbedaannya adalah untuk extended aerasi itu sendiri itu memiliki jumlah waktu aerasi yang lebih lama daripada pengolahan biasa, pengolahan aktiviti konvensional. Yang mana untuk waktu aerasi untuk extended aerasi ini sekitar 15 hingga 30 jam sebenarnya. Cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena aerasi ini memiliki beban pengolahan yang cukup besar. Karena di sini semua effluent yang masuk itu effluent yang telah influent yang berasal dari air limbah tersebut setelah melalui tahapan dari bar screen gray chamber itu langsung masuk menuju ke extended aerasi. Jadi tidak ada dia diolah terlebih dahulu di bagian clarifier pertama atau bak pertama. Sehingga di sini rata-rata untuk pengolahan aerasi di sini memiliki pengolahan yang dia akan memiliki beban pengolahan yang cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena tadi semua limbah termasuk pun TSS yang ada dalam influent tersebut itu harus diolah dalam extended aerasi ini. Oke. Nah, sehingga di sini pengolahan limbah dalam aerasi menjadi lebih besar karena beban pengolahan yang awalnya seharusnya diolah di bagian bak pengendap pertama itu semuanya harus masuk langsung ke dalam tangki aerasinya. Sehingga di sini waktu pengolahannya pun semakin lama dengan waktu aerasi sekitar 15 hingga 30 jam untuk yang kebutuhan aerasinya. Dan juga untuk aerasi di sini tangki aerasi ini juga dilengkapi dengan sebuah aerator ataupun pengaduk untuk menghomogenkan limbah yang ada yang masuk tadi agar bercampur dengan sludge yang ada dalam aerasi tersebut. Nah, di sini setelah itu air limbah yang telah terolah tadi itu akan masuk ke clarifier kedua
Di sini akan terjadi pengendapan, dan pengendapan ini air yang bersih yang keluar masuk ke menuju ke tahapan selanjutnya, tahapan selanjutnya, dan juga yang di sini sludge yang dihasilkan itu akan sebagian akan dikembalikan menuju ke tangki aerasi dan sebagian akan dibuang. Atau terkadang juga untuk aerasi ini beberapa hal itu hampir keseluruhan sludge-nya itu akan dikembalikan masuk ke dalam tangki aerasi. Kadang jarang yang dibuang langsung. Karena ada juga yang dibuang, ada juga yang tidak dibuang seluruhannya. Nah, di sini untuk recycle-nya di sini, untuk recycle sludge di sini antara 50 hingga 150% dari debit air limbahnya. Sehingga di sini cukup besar proses recycle dari sludge di sini. Kenapa sludge ini harus di-recycle? Karena agar menjaga jumlah mikroorganisme yang ada dalam sludge, yang ada dalam tangki aerasi ini tetap terjaga. Sehingga pengolahannya pun tidak terjamin dan tetap terlangsung proses pengolahan BOD dan nitrogen di sini. Nah, yang perlu diketahui, yang namanya proses pengolahan secara aktif sludge atau menggunakan lumpur aktif dan tambahan juga aerasi, itu rata-rata akan terjadi pengolahan ataupun degradasi kandungan organik, baik itu BOD, COD, dan juga kandungan nitrogen. Sehingga di sini kita harus menghitung berapakah kebutuhan oksigen untuk menghilangin atau mendegradasi kandungan organik, dan juga berapakah kebutuhan oksigen oleh bakteri hitotrofik lainnya yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan nitrogen. Oke, di sini makanya kenapa kita hitung tersebut, karena dalam air limbah ini, dalam lumpur aktif ini memiliki jenis bakteri yang cukup banyak, baik itu bakteri secara heterotrof ataupun autotrof yang ada di sini juga ada. Sehingga di sini kita akan menghitung berapakah kebutuhan oksigen untuk masing-masing untuk kebutuhan degradasi organik, dan juga berapakah kebutuhan oksigen untuk degradasi nitrogen. Nah, di sini untuk kelebihan dan kurangannya, sebenarnya kelebihannya untuk pengolahan secara aerasi ini, kita bisa memanfaatkan jumlah oksigen yang terlarut dalam air limbahnya. Kenapa begitu? Karena di sini proses degradasinya, oksigen atau udara yang disuplai sini cukup lama, antara 15 hingga 30 jam, hampir lebih dari 1 harian. Sehingga di sini kita harapkan oksigen yang diberikan tadi itu mampu membantu bakteri untuk mengolah kandungan organiknya yang cukup besar, dan ini terkadang jumlah limbah lumpur yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Kenapa tidak besar? Karena rata-rata jumlah sludge yang di-recycle itu cukup banyak dibandingkan sludge yang dibuang. Sehingga di sini lumpur aktif yang dihasilkan pada aerasi ini tidak semua akan dibuang, dan sebagian akan dikembalikan masuk ke dalam aerasi. Nah, yang ketiga adalah biasanya efisiensinya itu sedikit lebih rendah daripada aktivitas konvensional, antara 75 hingga 85% atau maksimal 90%. Karena apa di sini? Karena di sini beban pengolahannya cukup besar, sehingga di sini walaupun yang beban pengolahan yang besar, maka efisiensinya pun diharapkan tetap sama. Kenapa demikian? Karena di sini walaupun bebannya itu berfluktuatif, akan tapi dengan jumlah suplai oksigen yang cukup lama tadi, itu akan membantu proses pengolahan walaupun dengan bervariasinya debit ataupun beban pengolahan yang masuk. Nah, kemudian biasanya sini juga cocok untuk digunakan untuk pengolahan limbah dengan debit yang kecil. Nah, beberapa contoh pengolahan limbah dengan teknologi aerasi ini itu ada di Kalimantan, di IPAL di Kalimantan, saya lupa namanya, ada satu yang menggunakan ini karena ada seniornya yang kuliah yang TA di sana. Dan akan tapi kekurangannya adalah karena tadi menggunakan aerasi yang cukup lama, sehingga di sini biaya maintenance cukup besar. Karena kita harus mensuplai oksigen sehingga lebih kurang sampai hingga 1 harian full. Sehingga di sini jumlah oksigennya juga, jumlah kebutuhan energi untuk menggerakkan motor atau menggerakkan suplai oksigen tadi akan menjadi besar.
Dan juga kita membutuhkan orang yang terampil dalam mengatur berapakah beban yang akan kita olah dan kapan kita harus menambahkan slot yang akan di-recycle tadi. Sehingga di sini kita perlu melakukan pelatihan kepada operator-operator agar mereka tahu bagaimanakah pengolahan seni aerasi ini dan bagaimana menjaga agar lumpur yang dihasilkan tadi tak baik dan tidak terjadi bulking lumpur ataupun slot yang dihasilkan tidak jelek dan juga suplai oksigen tetap terpenuhi. Kemudian beberapa lumpur yang dihasilkan kita butuhkan penanganan lanjutan, ya seperti kita menggunakan pengolahan lumpur ataupun dengan cara lainnya. Nah, kemudian beberapa area mungkin juga dibutuhkan pada seni aerasi ini, terutama jika memiliki debit pengolahan yang cukup besar. Sehingga dengan besarnya debit pengolahan, maka beban pun cukup besar, sehingga dimensi dari tangki aerasinya pun juga semakin besar. Oleh karena itu, juga membutuhkan area yang cukup besar, dan juga yang kedua membutuhkan energi yang besar dalam proses pengolahannya, dan yang ketiga adalah membutuhkan operator yang terampil dalam pengolahan tersebut. Nah, itu kekurangan yang biasa harus dijaga agar proses pengolahan seni aerasi ini menjadi tak sempurna. Karena apa? Banyak terjadi kejadian di beberapa IPAL yang menggunakan seni aerasi ini tidak maksimal pengolahannya karena operator tidak terampil dan tidak mengetahui seberapa lamakah oksigen yang harus diaplikasikan dan seberapakah debit yang masuk dan berapakah beban yang akan diolah. Itu harus diketahui oleh para si operator. Nah, ini adalah beberapa kriteria desain sederhana yang bisa kita gunakan dalam merancang seni aerasi. Yang pertama adalah kita bisa tidak menggunakan bak penutup awal. Karena apa? Karena tadi beban pengolahannya sudah besar dan juga waktu aerasinya cukup besar, 16 hingga 24 jam. Nah, beda dengan aktivitas konvensional biasa, itu menggunakan waktu aerasi antara 4 hingga 8 jam, lebih sedikit. Dengan beban pengolahan yang lebih sedikit kecil, dan juga biasanya volumetric loading-nya dan biasanya juga faktor food format microorganisme juga lebih besar. Nah, di sini kita lihat jumlah makanan per mikroorganisme ini kecil sekali, 0,05 hingga 0,15 berbanding dengan jumlah mLVSS-nya. Sehingga di sini karena jumlah slot yang dipenuhi besar, maka terkadang kita harus merecycle slot yang berasal dari secondary clarifier itu masuk seluruhnya ke dalam bak aerasi. Nah, kemudian jumlah MLS ini lebih besar daripada MLS yang digunakan pada proses pengolahan active sludge. Itu sini antara 3.000 hingga 6.000. Sedangkan untuk proses pengolahan active sludge itu antara 1.500 hingga 4.000-an maksimalnya. Kenapa ini besar? Karena kita tidak menggunakan bak penutup awal, sehingga seluruh beban pengolahan, seluruh TSS yang masuk itu langsung diolah di bagian bak pengolahan tangki aerasi. Yang kedua, itu adalah umur lumpur atau SRT, sludge retention time itu cukup lama, antara 15 hingga 30 hari. Sehingga di sini jumlah sludge yang dihasilkan itu bisa lebih besar dan masa sludge yang tertinggal atau masa sludge tinggal dalam tangki aerasi itu lebih lama dibandingkan dengan proses pengolahan active sludge. Yang kedua adalah jumlah volumetric loading. Jadi jumlah loading atau beban yang akan kita olah itu cukup besar, itu antara 0,15 hingga 0,25 kg BOD per meter kubik per hari. Dan kebutuhan oksigennya atau udaranya cukup besar, itu besar dari 15%. Kemudian waktu aerasi tadi 16 hingga 30 jam maksimalnya. Dan di sini untuk rasio sirkulasi lumpur itu dapat kita gunakan antara range 50 hingga 150%. Jadi hampir seluruhnya bisa kita gunakan sludge yang dihasilkan dari bak pengendap kedua tadi, kita recycle masuk ke dalam tangki aerasi. Yang ketiga adalah efisiensi pengolahan itu antara range 75 hingga 80%.
jadi sedikit lebih rendah daripada dibandingkan dengan pengolahan active sludge yang biasa itu hingga maksimal 90%. Nah, sehingga di sini kenapa pengolahannya sedikit lebih rendah daripada active sludge karena beban pengolahannya lebih besar daripada beban pengolahan active sludge konvensional, dan juga jumlah makanan per mikroorganisme pun juga lebih sedikit. Nah, di sini dalam proses perhitungan desain dari SNI aerasi ini kita bisa menggunakan tahapan awal bagaimana mendesainnya. Nah, beberapa langkah yang mungkin biasa dilihat dari sumber referensi lain, mungkin dari seniornya ataupun dari mata kuliah saya sebelumnya, itu menggunakan yang ini. MLS sama dengan konsentrasi TSS yang ada ditambah dengan jumlah rasio sirkulasi slide tadi ditambah dengan konsentrasi slide yang akan di recycle dibagi dengan 1 per jumlah rasio sirkulasi tadi. Nah, ini bisa kita gunakan juga karena ini saya gunakan referensi dari buku Nusadi Masaid di bab 4. Nah, atau kalau ingin lebih detailnya kita bisa menggunakan jumlah konsentrasi biomasa ini menggunakan specific net growth, jumlah bakteri yang hidup, bakteri yang tumbuh dikali dengan ini specific rate growth, tumbuhan bakterinya dikali dengan jumlah beban yang akan kita olah dikali dengan kinetika reaksi dikali dengan 1 dengan tambah dengan decay rate dan kali dengan SRT atau theta ini. Kita bisa menggunakan ini juga. Kita menggunakan Y sama dengan Y ini adalah yield lumpur yang akan dihasilkan dikali dengan jumlah biota yang akan kita hilangkan, kemudian ditambah dibagi dengan 1 per jumlah decay rate-nya dikali dengan theta. Nah, ini adalah untuk menghitung berapakah jumlah konsentrasi biomasa di akhir. Nah, di sini kita akan bisa menghitung dari sini, dan dari sini kita bisa menghitung ini dan akan mendapatkan theta atau SRT. Nah, SRT ini bisa dihitung nanti akan mendapatkan rumus volume dan yang lainnya. Atau kita bisa menggunakan dari referensi volumetric loading ini, kita menghitung berapakah volume dari tangki SNI aerasi. Karena apa? Volumetric loading ini untuk masing-masing teknologi akan berbeda. Atau contoh volumetric loading untuk SNI aerasi dengan active sludge konvensional itu berbeda. Sehingga kita bisa menggunakan ini untuk dasar penentuan berapakah dimensi dan lain-lainnya. Sehingga kita menggunakan volumetric loading ini, dan rumus adalah beban dikali dengan volume. Nah, maka kita bisa menentukan, misalkan kita tentukan dulu berapa volumetric loadingnya, berapakah volumetric massa loadingnya dari desain tadi, dan kita akan tentukan berapakah volumenya, dan kita tentukan berapakah dimensinya dan lain-lainnya. Dan juga kita bisa menggunakan rumus dari food per mikroorganisme untuk menghitung berapakah jumlah menghitung dimensi atau desain dari aerasi ataupun teknologi lainnya. Yang penting adalah kita menggunakan dasar dari pengolahannya dari kriteria yang sudah ada. Jadi kita menggunakan kriteria ini karena ini telah dihitung oleh para pakar sebelumnya dan telah dipatok, sehingga kita bisa menggunakannya untuk mendesain dimensi dari berbagai teknologi. Nah, itu. Oke. Kemudian adalah tahapan desain kita untuk menghitung atau mendesain dari teknologi SNI aerasi ini, kita bisa mengikuti tahapan desain sebagai berikut. Pertama itu adalah menghitung berapakah beban pengolahan terlebih dahulu. Atau bisa juga menggunakan volumetric loading ini untuk menghitung berapakah dimensi dari volumenya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitung langsung dari beban dan juga dimensi ini, tetapi tentukan dulu berapakah tipikal dari volumetric massa loading yang akan kita olah di extended aerasi. Yang kedua adalah menghitung dimensi reaktor dengan beberapa kriteria yang sudah ada. Ini mengidentifikasi berapakah HRT, waktu tinggal airnya, dan slash SRT atau theta C, dan juga kita cek kembali berapakah volumetric loading-nya. Kenapa kita cek kembali? Kadang di sini kita melakukan adjustment dalam dimensi si reaktor. Kadang mungkin beda koma sedikit, atau kita membulatkan
dimensinya agar jadi pas, maka volumetric loading pun juga akan jadi berbeda. Sehingga kita bisa harus cross check kembali berapakah volumetric loading yang sudah ada, dan ini usahakan SRT, HRT, SRT dan lainnya ini itu sesuai dengan yang setelah ada di kereta desain sebelumnya. Sehingga di sini kita harus cross check kira-kira cocok nggak desain kita dengan hasil perhitungan kita dengan kereta desain yang telah ada. Yang kedua ada produksi lumpur dari organik dan nitrogen. Nah, sehingga di sini kita menghitung berapakah yield sludge yang didasarkan dari degradasi BOD, COD, BOD, COD, dan juga nitrogen. Sehingga sini kita akan dapatkan total berapakah lumpur dari ketiga tadi, lumpur dari degradasi organik, BOD, dan COD, kemudian lumpur yang didasarkan dari degradasi nitrogen. Nah, ini rumusnya sudah ada sebagian di materi sebelumnya dari kinetika reaksi, dan nanti tinggal menambahkan berapakah laju pertumbuhan bakteri dari organik dan juga dari nitrogen. Yang kelima adalah menghitung berapakah kebutuhan oksigen, baik itu yang digunakan untuk degradasi organik ataupun untuk degradasi nitrogen. Kemudian kita menghitung berapakah debit sludge yang akan kita buang. Nah, ini penting kita hitung karena kita akan menghitung berapakah debit sludge, berapakah debit air yang akan keluar menuju ke proses koordinasi, sehingga itu kita bisa menghitung berapakah kebutuhan yang lainnya. Yang ketujuh adalah menghitung jumlah sludge yang dihasilkan. Sini berapakah total sludge yang dihasilkan dari seluruh tadi. Dan terakhir adalah menghitung beban TSS dan BOD di dalam waste activity sludge. Sehingga ketika kita ingin merecycle sludge tadi, kita juga memperkirakan kira-kira berapakah konsentrasi TSS dan BOD dalam waste activity sludge tadi. Yang terakhir adalah menghitung neraca massa. Itu adalah neraca massa berapakah input yang masuk dan berapakah yang akan kita keluarkan, baik yang menuju ke proses pengolahan koordinasi ataupun yang di bawah pada secondary clarifier, itu berapakah sludge yang akan kita buang nantinya atau berapa sludge akan kita recycle. Nah, sehingga neraca massa, dan ini tahapan-tahapan desain yang dibutuhkan dalam proses desain, baik tidak hanya proses desain akselerasi ataupun bisa desain yang lainnya. Tapi untuk yang akselerasi itu sendiri saya coba untuk desain seperti ini agar lebih gampang. Nah, yang terakhir adalah, silakan untuk dibuatkan latihan. Itu adalah dengan latihan itu untuk mendesain akselerasi berdasarkan tahapan desain yang tadi. Itu dengan cara data-data berikut, mulai dari berapa debit puncaknya, kemudian berapa MRV-nya, kemudian F-nya berapa. Nah, itu tolong desainkan semuanya sesuai dengan data tadi. Dan untuk menghitung lumpurnya, saya akan gunakan data berikut untuk menghitung berapakah jumlah lumpur yang dihasilkan. Dan nanti jangan lupa untuk menghitung berapakah jumlah oksigen yang dihasilkan untuk mendegradasi kandungan organik dan nitrogen. Jadi tidak hanya BOD saja, tapi juga nitrogen, dihitung juga berapakah total kebutuhan oksigennya. Oke, jadi ini tolong dibuatkan dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, sekian itu saja pada hari ini untuk saya untuk membantu menambahkan penjelasan mengenai akselerasi, dan selanjutnya silakan mengikuti tahapan selanjutnya, dan ada short quiz yang digunakan untuk mengambil absensi pada hari ini. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menghitung data ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.